Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekali lagi ini masuk ke sistem tutorial di Samsul Jaya Motor ya. Ini saya ada kasus untuk tipe ECU K81N62 ya. Ini ECU ini rusak atau jebol. Adapun beberapa faktor penyebab ECU ini bisa rusak adalah yang saya alami di lapangan ataupun mungkin secara teori. Untuk beberapa kasus untuk ECU jebol adalah terjadinya short ya, terjadinya short di bagian sistem injeksinya, yang biasanya terjadi short di bagian jalur ECU, terutama di CKP itu sering sekali terjadi. Makanya kenapa di ECU itu diberikan pengaman berupa push spring 5 ampere ya. Ini spring 5 ampere untuk ECU nya. Tapi di sini trouble-nya motor ini tiba-tiba ECU mati. Jadi beberapa faktor yang menyebabkan ECU mati adalah satu, ini kalau saya lihat dari kronologi awalnya dari baterai awalnya menggunakan baterai yang bukan speknya ataupun baterai yang biasa yang gampang bocor ya, air akinya gampang bocor air akinya, dan akhirnya menimbulkan kebocoran di aki, dan air aki itu mengenai box spring ini, dan terjadilah korosif di bagian pin-pin relay dan relay starter dan relay pengisian. Kenapa saya katakan posisi yang menyebabkan motor ini trouble adalah mungkin awalnya dia terjadi short, tiba-tiba setelah itu spring putus untuk ECU nya, tapi dilakukan penggantian spring tetap putus lagi dan akhirnya dilakukan penjemperan seperti ini. Ini sangat tidak dianjurkan ya, seperti ini. Ini salah satu faktor yang menyebabkan ECU jebol. Yang pertama adalah spring di luar speknya. Yang kedua adalah terjadinya intermittent failure ataupun arus putus sambung yang disebabkan korosifnya di bagian pin relay kaki 4 ataupun relay kaki 5. Ini mungkin untuk intermittent failure ini ECU tidak secara serta-merta langsung posisinya mati. Mungkin agak lama untuk matinya ECU, mungkin dari programnya. Karena di ECU sendiri itu ada sistem CPU ya, ataupun controllernya untuk program ECU-nya itu sendiri, dan di dalamnya ada komponen-komponen elektronik. Bila terjadinya intermittent failure ataupun putus sambung, terutama di bagian relay kaki 4 dan relay kaki 5, yang secara otomatis arus yang masuk ke ECU ini bisa rendah ataupun berlebih. Mungkin sejatinya karena di sini ada regulatornya jadi satu dengan ECU ya. Kemungkinan yang bermasalah di bagian regulatornya sini karena posisi dari intermittent failure di bagian relay kaki 5 ini dia terlepas, otomatis sistem power supply adalah over, yang akhirnya lama kelamaan ECU ini terjadi rusak. Itu yang nomor kedua. Yang nomor ketiga mungkin dari faktor usia mungkin motor sudah terlalu lama, akhirnya ECU itu makin melemah. Itu mungkin, tapi jarang sekali terjadi, dan mungkin bisa terjadi, tapi karena ini motor masih umuran setahun 2 tahun ya, ini kerusakannya karena faktor, bukan karena ECU ataupun faktor lainnya yang menyebabkan ECU mati. Yang saya katakan tadi penyebabnya adalah penjemperan spring ini tadi. Yang ketiga ada faktor lainnya adalah di bagian sistem, mungkin terjadinya overcharge di bagian regulator, karena ini regulatornya posisinya jadi satu dengan ECU, tapi ada beberapa ECU yang regulatornya terpisah. Kemungkinan penggunaan regulator di bukan speknya, itu pun yang bisa menyebabkan
ECU mati, ataupun di bagian CKP yang bukan punya speknya, terutama kuil bila dia tidak penggantian kuil tapi tidak menggunakan kuil injeksi atau TCI, itu pun akan mengakibatkan ECU itu rusak. Seperti itu, karena kuilnya motor injeksi dan untuk motor kuilnya konvensional itu berbeda. Ini saya menggunakan untuk penggantian ECU-nya, ini kode ECU N62 untuk bit street ataupun bit echo ISS ya. Saya mengganti ECU-nya dengan K81N12. Kenapa kok saya ganti K81N12 bukan K81N62? Mungkin yang K81N62 ini untuk bit street ya, sedangkan ini motornya bit echo. Sebenarnya sama saja, yang penting posisinya dia sistemnya ISS ya, karena beberapa ECU itu memiliki tipe sendiri-sendiri. Untuk K81 itu ada 3 ya, K81N02, K81N52, K81N12, ataupun ada penambahan K81N62. N62 dan N12 ini adalah khusus untuk bit yang tipe ISS ya, tipe ISS. Dan ini saya ganti ECU-nya. Dan mungkin beberapa faktor yang menyebabkan ECU rusak tadi sudah saya jabarkan ya permasalahannya. Ada beberapa faktor. Mungkin yang pertama adalah penggantian sekring di luar speknya. Ini pun sangat tidak dianjurkan. Walaupun dia dikasih chamber ini, tapi kalau tidak terjadi short sebenarnya tidak bermasalah. Tapi tidak menutup kemungkinan tiba-tiba terjadi short, otomatis sekring tidak putus, ECU yang rusak. Ataupun intermittent failure ataupun putus sambung yang disebabkan korosif ya. Ini pun kalau saat kita melakukan SOP wajib sekali pembersihan di pin-pin ini. Bisa jadi pin korosif, bisa dari aki ataupun memang sudah lama ya tidak dibersihkan, akhirnya menjamur atau korosif ya. Ini pun wajib dibersihkan, yang akhirnya mengakibatkan dia intermittent failure ataupun arus putus sambung. Arus putus sambung yang akhirnya ECU ini bisa jadi kekurangan arus ataupun kelebihan arus yang di dalam komponen elektroniknya akan melemah dan lama-lama akan mati, seperti itu. Yang ketiga adalah faktor-faktor lain, ada terjadi short. Yang keempat tadi adalah penggantian part di luar speknya, terutama di bagian CKP. Untuk penjelasan di bagian kenapa bisa ECU jebol, itu tadi yang saya jelaskan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini untuk rekan-rekan MLT, jangan sekali-kali melakukan seperti ini ya. Mudah-mudahan kalau MLT sudah tidak lagi, karena sudah sering diberikan tutorial ataupun ilmu dari AMS. Jangan sekali-kali melakukan seperti ini. Dan untuk penanganannya, tidak, saya menggunakan scanner HDS dari AMS, dan ini YDT untuk Yamaha-nya, dan avometer. Dan saya akan melakukan nanti pembersihan di bagian throttle body, cleaning injeksi menggunakan cairan dari Autofit seperti ini. Dan ini alat-alatnya sudah saya bawa semua ya. Mudah-mudahan nanti ini selesai kasusnya, karena sebenarnya permasalahannya hanya di bagian ECU mati. Cuman yang harus dipahami adalah kita harus mengetahui dulu kenapa kok sekring bisa putus, dan tidak serta-merta kita harus mengganti sekring. Kita cari dulu permasalahannya, kenapa kok bisa sampai sekring itu putus. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kenapa kok sampai ECU itu jebol ataupun rusak. Itu pun yang harus kita cari permasalahannya. Jadi intinya kita sebagai mekanik tidak sekedar hanya mengganti alat. Kita cari dulu kemungkinan kenapa penyebabnya bisa komponen tersebut rusak ya. Jadi nanti mungkin di teman-teman untuk penggantian ECU sudah saya jelaskan, untuk ada beberapa ECU ya untuk tipe bit itu sendiri. Kita pun nanti harus memahami untuk dari kode-kodenya itu sendiri, ada yang ISS dan non ISS. Adapun kode-kode lainnya seperti bit ISP itu di bagian K25, 600, 601 dan lain-lain seperti itu. Segitu saja tutorial dari saya untuk menjelaskan untuk kasus di motor ini.
Nanti ini akan saya coba servis terlebih dahulu motornya dengan penggantian ECU dan penservis di sistem injeksi lain-lainnya. Sekian, terima kasih.